Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 di mata kuliah studi materi PAI di SMA dan SMK yang beranggotakan saya Muhammad Nurul-Fikin, Ketua Ibu Julia dan Muhammad Nurul-Fikin. Di sini kami akan membahas tentang perilaku jujur. Yang pertama dari saya yaitu tentang pentingnya kita berperilaku jujur di dalam kehidupan. Perilaku jujur yaitu sebelum kita melakukan lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu jujur. Jujur yaitu sesuai antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Di dalam kehidupan kita seringkali melihat seseorang yang ingin menunjukkan sikap jujurnya kepada orang lain. Nah, di sini kita harus bisa mencontoh dari orang tersebut, bagaimana dia bisa berperilaku jujur dan bisa dipercaya oleh orang lain. Nah, di sini pentingnya di situ. Jadi saya akan membahas tentang pentingnya perilaku jujur. Yang pertama yaitu kalau orang bisa berperilaku jujur, dia mudah dipercaya oleh orang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang yang jujur itu biasanya akan mendapatkan imbal balik yang setimpal dari apa yang dia perbuat di kehidupan tersebut. Nah, terus selanjutnya yaitu tentang keutamaan perilaku jujur itu sendiri. Yang pertama yaitu merupakan implementasi dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surat At-Taubah ayat 199 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaknya kamu bersama orang-orang yang jujur. Nah, di situ tersirat makna bahwa kita harus bersama orang-orang yang jujur dan kita juga bisa mencontohnya. Yang kedua yaitu perilaku jujur akan membawa seseorang dalam perbuatan baik. Itu sudah saya sebutkan di awal, jujur itu sudah pasti baik seperti itu. Nah, yang ketiga, perilaku jujur akan membawa ketenangan jiwa. Nah, mungkin sebagian orang beranggapan bahwa ada jujur yang menyakitkan, tapi lebih baik jujur yang menyakitkan daripada bohong yang menyenangkan seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu akan mendapatkan derajat tinggi dari Allah, tersirat dalam surat Al-Maidah ayat 199. Ya, mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan lagi oleh teman-teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang selanjutnya adalah macam-macam kejujuran. Kejujuran sendiri menurut bentuknya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kejujuran lahir dan yang kedua adalah kejujuran batin. Jadi yang pertama adalah kejujuran lahir ya. Kejujuran lahir itu adalah kejujuran yang dapat dinilai oleh orang lain. Jadinya contohnya saja ketika kita diberikan amanah untuk menyampaikan sesuatu. Kita menyampaikan amanah itu dengan baik dan benar tanpa mengurangi, tanpa menambahi, sehingga itu kan akan dinilai oleh orang lain sendiri gitu. Nah, ini nanti akan muncul nilai sosial kejujuran. Jadi seseorang itu akan menilai kita bahwasanya orang itu jujur menyampaikan amanah gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kejujuran batin, kejujuran yang hanya dapat dinilai oleh diri kita sendiri. Jadinya kejujuran ini tidak dapat dinilai oleh orang lain, tapi yang menilai adalah diri kita sendiri. Karena orang yang bertakwa, orang yang takut dengan Allah itu tanpa dia orang yang bertakwa itu biasanya tahu bahwasanya Allah tuh mengintai kita dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan itu adalah Allah pasti tahu gitu. Jadi yang tahu kejujuran itu adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kejujuran dinilai dari objeknya itu ada 3. Yang pertama adalah kejujuran kepada Allah. Pada hakikatnya kejujuran kepada Allah itu adalah yakin. Kita yakin adanya Allah, adanya Tuhan. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang satu dan lain sebagainya. Dan cara pengapresiasikannya itu adalah dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jujur kepada orang lain. Nah, jujur kepada orang lain ini, kita itu kan adalah seorang muslim dan muslimat yang
tentunya yang baik, dan dengan seperti itu wajib bagi kita untuk mengatakan sesuatu yang benar atau jujur tanpa menambahi, tanpa mengurangi apapun itu. Suatu mafudot pun juga pernah saya dengar, yaitu pelajaran mafudot dulu, yaitu bunyinya seperti ini: ulil haqqo walau kana murron, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebaiknya kita tanamkan kejujuran di dalamnya, karena jujur itu adalah kunci dari segala semuanya. Dan apabila kita melanggar itu akan bakal merusak diri kita sendiri, merusak orang lain, dan tentunya itu akan dapat balasan nanti ketika sudah akhir zaman, ketika kita sudah di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir adalah jujur kepada diri kita sendiri. Nah, ini yang paling penting, sangat penting sekali, jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus jujur apabila kita melakukan apa dan lain sebagainya. Harus berani mengakui kesalahan diri kita sendiri. Jadi hebat banget jadi seseorang itu bila mau mengakui kesalahannya dia sendiri. Jadi nggak kok malah merasa benar, tapi malah dia mengakui bahwa dirinya salah. Ya emang kalau dirinya salah, dia mengakui kalau dia salah. Itu adalah seseorang yang bagus, seseorang yang baik, karena lebih baik seseorang yang mengakui dirinya salah daripada orang yang mengaku-ngaku benar, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah petaka dari kebohongan atau akibat dari bohong itu seperti apa sih? Jadi bohong saja itu adalah sesuatu yang sangat dibenci Allah ya, sangat dilarang sekali dalam Islam. Bahkan nanti seseorang yang berbohong itu akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Dan bohong itu selain merugikan diri kita sendiri, kita akan mendapat dosa nantinya, akan gak sukses, akan hidup kita akan gak berkah. Itu selain merugikan diri kita sendiri, adalah merugikan orang lain juga. Karena apa sih kok merugikan orang lain? Ya nanti dengan imbas kebohongan kita akan berdampak negatif sama orang lain gitu pokoknya. Jadi ini ada suatu hadis di sini menjelaskan bahwasanya apa sih yang bakalan dilakukan oleh Allah ketika kita berbohong, untuk seperti apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitu rajulaini itsyani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi ra'aitahu yushakku sidquhu fakazzabu yukadzibu bil kadzbati tahmalu anhu hatta tablughul afaqo fayasna'u bihi ila yaumil qiyamah. Yang artinya adalah aku melihat malaikat, yaitu malaikat tersebut, aku melihat dua malaikat dengan artinya yaitu orang yang engkau lihat disobek mulutnya hingga telinga adalah orang-orang yang berdusta. Jadi artinya seperti itu ya, betapa menyedihkan sekali akibat orang yang mengatakan sesuatu itu tidak sebenarnya atau mengatakan sesuatu yang dusta. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hikmah berperilaku jujur. Hikmah dari berperilaku jujur sangatlah banyak. Salah satu di antaranya yaitu 1. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapatkan ketenangan hati. 3. Mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu dimudahkan segala urusannya. Yang kelima, akan lebih dipercaya oleh orang di sekitar kita. Dan yang keenam, akan dilancarkan rezekinya. Berperilaku jujur haruslah ditanamkan kepada peserta didik. Perilaku jujur juga termasuk dari baik dan tidaknya karakter peserta didik. Perilaku jujur sebenarnya sangat mudah dilakukan oleh setiap orang. Yang menjadi permasalahan mengapa seseorang tidak bisa atau sulit untuk melakukan perbuatan jujur, berperilaku jujur, yaitu
rasa ketakutan. Rasa ketakutan yang diakibatkan dari jika ia berperilaku jujur. Contohnya, apabila seseorang berperilaku jujur tentang apa yang dilakukannya kepada seseorang, ketika seseorang tersebut tidak bisa menerima dengan baik dan menangkap perilaku jujurnya, maka seseorang itu akan menerima dengan emosi, dengan rasa marah, bahkan mencelanya. Padahal seseorang tersebut telah berperilaku jujur dan telah mengatakan sebenarnya. Problematika inilah yang harus diselesaikan oleh pendidik untuk memberikan contoh, menanamkan, serta mewujudkan karakter peserta didik tentang perilaku jujur. Perilaku jujur dari peserta didik sangatlah berpengaruh bagi masa depannya, karena peserta didik masih memiliki jangkauan atau umur yang masih panjang untuk melaksanakan kehidupannya, dan kehidupan tersebutlah harus dipersiapkan dengan matang dengan sebaik-baiknya.